Saudara-saudara, kalau kita baca seluruh kitab pertama Samuel, kitab pertama Samuel itu sesungguhnya ada dalam cerita yang baik sekali karena dia ada dalam sebuah masa peralihan. Kisah paling tidak 3 peralihan yang serius karena peralihan ini kemudian memungkinkan orang meledak-ledak dan marah-marah. Yang paling pertama itu adalah peralihan dari kepemimpinan teokrasi kepada kepemimpinan monarki, kepemimpinan dari Tuhan kepada kepemimpinan kerajaan, karena bangsa Israel mendesak supaya mereka punya raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Ini peralihan pertama. Rupa-rupanya peralihan kepemimpinan ini bisa memicu sesuatu yang radikal. Yang kedua, saudara-saudara, adalah peralihan dari imamat, dari peran-peran imam di hakim-hakim di Silo, pada zaman hakim-hakim di Silo, kepada satu keadaan di mana nabi-nabi akan bernubuat di Rama. Ini juga memungkinkan ada ketegangan. Tapi yang ketiga, saudara, ada peralihan dari kepemimpinan Saul ke kepemimpinan Daud. Kira-kira kalau kita baca itu kitab pertama Samuel begitu. Lebih mengerucut lagi, kemudian kitab ini lebih memfokuskan cerita kepada 3 tokoh utama. Yang pertama Samuel, yang kedua Saul, dan yang ketiga Daud. Biar kita paham dulu dia punya ini kerangka. Nah, pembacaan kita hari ini di pasal ke-25 ini sudah ada di satu konteks di mana Daud melarikan diri, tinggal di padang gurun. Kenapa dia melarikan diri? Karena Saul mau bunuh dia. Kenapa Saul mau bunuh dia? Ada persoalan politik, akan memicu ketegangan yang serius. Daud takut dan melarikan diri. Dia tinggal di padang. Di padang gurun itu ternyata Daud tidak sendiri. Di padang gurun itu ada orang lain juga. Mereka tinggal agak berdekatan. Nabal namanya. Dulu kalau orang punya lebih dari 15 ekor domba, itu sudah disebut kaya. Kalau 15 ekor saja kaya. Alkitab, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya mengatakan Nabal punya 3.000 ekor domba dan ada 1.000 ekor kambing. Itu bukan kaya saja, kaya-kaya 2 kali. Karena baru 15 langsung kaya. Ini 4.000. Mereka ada di situ. Mereka bersama-sama, saudara-saudara. Dan menurut sebuah kebiasaan, karena domba ini harus digunting dia pun bulu-bulu, maka waktu pengguntingan bulu yang begini banyak, 3.000 ekor, dia pun pekerja dong tidak bisa kerja sendiri. Daud punya orang dong datang bantu. Rupa-rupanya Daud ini punya orang-orang selama ini hidup aman, bahkan jaga orang di situ. Maka sekarang tanpa diundang, ketika ada acara pengguntingan bulu domba itu, Daud pun orang-orang don datang bantu. Biasanya dalam tradisi mereka, setelah acara pengguntingan bulu domba itu sudah acara selesai, mereka akan bikin pesta. Pesta itu dimaksudkan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu, kumpul keluarga, dan biasa orang-orang datang untuk bersukaria dalam pesta itu. Dan kisah radikal ini dimulai ketika pesta diadakan dan Daud tidak diundang. Orang dibantu tapi tidak undang. Kita ini diundang saja kalau tidak sebut nama, apalagi tulis satu undangan 1 orang. Hampir-hampir kita mau pergi dengan bayi di dalam, sakit perasaan. Hampir-hampir kita bilang, adek tinggal mak pi, hampir-hampir begitu. Ini Daud tidak diundang sama sekali. Daud tidak diundang. Tapi Daud itu namanya orang baik Ada acara begitu biasa di kampung-kampung, orang kalau bikin rumah, orang kalau tofa kebun tanpa diundang dompi. Kan don tahu ada peran sosial di situ.
Daud bilang begini, kalau kamu pergi sampai ke sana tolong kasih tahu Nabal, kabar baik kok kawan, hidup baik-baik, jam bakalai, jam segala macam. Tapi rupanya ketika dapat salam itu, Nabal marah. Daud sapa? Masakan saya akan mengambil roti dan air dan membantai domba saya untuk seorang pelarian? Saya tidak kenal Daud. Pulang kasih tahu dia. Dong pulang kasih tahu Daud. Ini cerita dimulai Daud marah. Daud bilang ambil parang yang tajam ya tidak mungkin yang tumpul lombawa. 400 orang berdiri siap perang, yang 200 jaga. Mereka jalan. Terus ternyata ada bujang dari Abigail, istri dari Nabal, pikas tahu sampai terakhir Nabal pu istri ini datang kau minta ampun, datang kau omong bye-bye sampai selesai. Kira-kira ceritanya begitu. Apa hubungannya dengan tema? Saudara-saudara, tema kita hari ini ialah iman melawan radikalisme. Maka pertanyaan paling penting pertama adalah kita harus mendefinisikan dengan baik hal-hal yang memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan anarkis, yang memungkinkan radikalisme itu ada di tengah-tengah kita. Yang paling pertama, dalam teks ini mengungkapkan dengan baik, masalah yang paling pertama itu adalah masalah politik. Politik itu bisa memicu radikalisme. Bisa sekali. Ini sebenarnya kisah antara Saul dan Daud. Yang kemudian tidak jadi bakalai antara Saul dengan Daud. Sekarang terjadi antara Nabal dengan Daud. Saudara-saudara, NTT Indonesia sementara ada dalam tahun politik 2018-2019. Hati-hati mengelola seluruh hal yang berkaitan dengan politik. Hati-hati. Karena bisa memicu tindakan-tindakan yang tidak baik. Kelola baik-baik. Kita sama-sama punya kepentingan. Politik itu baik. Kepentingan itu baik. Tapi harus dikelola dengan baik supaya tidak memicu perkelahian. Menuju kepada pilkada NTT, saya diminta untuk bicara tentang pilkada damai tanpa anarkis. Saya bilang begini, saudara-saudara, dalam ini hajatan politik ini, para elit politik tidak kenal para pemilih, tidak kenal pemilih di bawah, tidak kenal. Yang pemilih juga tidak kenal elit. Lalu bagaimana mereka sepertinya saling kenal? Orang tengah yang bawa berita. Tim sukses itu. Ini orang tengah, orang ini yang akan membentuk opini. Orang tengah ini yang akan membentuk seolah-olah ini orang baik sekali atau ini orang jahat sekali. Dan saya bilang kepada mereka, hati-hati dengan orang tengah. Dan siapakah orang tengah? Kamu sudah yang duduk ini, kamu orang tengah, saya bilang. Yang ikut itu acara, kamulah orang tengah itu. Kenapa? Kamu yang akan membentuk opini kepada pemilih. Apalagi banyak yang makan di situ. Hati-hati. Yaitu politik kita geser ke kita. Hati-hati dengan orang-orang yang suka bawa berita. Kadang-kadang dia ke Abu Nabas. Apalagi saudara, orang kalau bawa berita kok dia pun dari jauh kita lihat dia omong bilang begini. Itu berita mantap itu. Tidak akan memicu radikalisme. Tapi kalau dia datang kok dia bilang begini. Oh itu bahaya. Hati-hati deh orang begitu Bahaya radikalisme, hati-hati. Kalau orang yang bicara bertanggung jawab itu, ada orang mau dengar, dia bilang, mari, silakan.
Kami ada omong. Tapi pas ada orang don dua bawa omong, tiba-tiba satu pun datang. Itu ada bahaya radikalisme di situ. Itu Abu Nabas Pukawan. Saya baca satu cerita Abu Nabas dan saya lucu sih. Abu Nabas itu otak apa Bukan otak sana. Abu Nabas itu satu saat dia ada raja. Dong lihat taman bunga kok berantakan sekali, kotor, tidak terurus. Raja bilang, Abu Nabas, ya Bapak. Lu pi rumah kok angkat ame parang, sapu dengan ember. Bawa datang ya Bapak. Pas dia mau jalan raja bilang, bawa satu kali supaya jam pipul. Bawa satu kali. Sampai di sana dia lihat raja pu anak. Wih gagah. Dia pu otak mulai taputar ini. Kira-kira ke mana saya bisa cium ame raja pu anak ini. Maka dia menuju ini nona. Dia bilang, non. Terus itu nona bilang, iya abu. Kan dia Abu Nabas. Iya toh. Ini papa bilang saya mau cium nona satu kali. Kira papa iya tidak percaya. Iya tidak percaya. Coba bapak satu kali toh. Bab tua bilang iya satu kali. Dia bilang sudengar toh. Padahal yang bab tua maksud adalah bawa sapu, parang, ember satu kali. Tapi pembawa berita plesetkan dia satu kali toh. Hati-hati deh orang begitu. Yang terima informasi sepotong-sepotong, bawa sepotong-sepotong, itu jadi masalah bagi keamanan dunia. Berikanlah informasi yang pas, maka saudara akan mendukung upaya menekan radikalisme di Indonesia dan di dunia. Berita yang baik itu sampaikan. Kita ini suka sampaikan berita-berita yang tidak baik. Dunia ini kacau karena dua hal. Hal yang paling pertama adalah orang-orang yang punya visi perdamaian terlalu sedikit. Sejarah dunia mencatat hanya ada dua orang, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Manusia 7 miliar orang, baru hanya 2 orang yang punya visi perdamaian. Betapa sulit kita membangun sebuah dunia yang damai. Yang kedua saudara, dunia ini kacau oleh karena tulisan-tulisan tentang perdamaian jumlahnya lebih sedikit dari tulisan-tulisan tentang perang. Ini hari kita ibadah di sini, ada paduan suara dewasa campuran, coba bikin tulisan di koran. Tulis bilang, kontingen NTT, PSDC, tes di Agape. Orang suka baca? Tidak. Tapi coba kalau tulis bilang, di Osapa terjadi pemerkosaan. Baca kok tidak? Apa-apa? Siapa? Ini orang yang kita kenal. Kawan. Bawalah berita-berita yang positif. Memang ada berita negatif. Tapi supaya menekan radikalisme, bawalah berita positif. Bukan yang negatif. Politik itu baik. Tapi jangan dipolitisir. Menghancurkan. Ya pilkada sudah selesai, pilkada NTT kita bersyukur aman-aman saja walaupun ada sedikit ketegangan. Tapi kita berdoa supaya tetap aman. Kalau tidak kita saling menghujat satu dengan yang lain. Padahal kita pun kandidat dan tidak kenal kita. Kita sayang bikin kayak apa kok. Kadang-kadang tahu diri sedikit supaya aman. Kedua, hal-hal yang memicu ini radikalisme itu bisa saja karena kebodohan. Bodoh. Nabal menurut arti namanya
Nabal berarti bodoh, bebal, tidak beretika. Nabal itu, dia punya istri saya omong. Kalau kita baca teks tadi, Bapak Daud tahu sendiri Nabal lah. Nama saya bodoh. Bapak pitanggapi dia lah, ini Bapak nih. Nah, gitu. Saya ingat waktu Natal di sini saya bilang begini, ada 2 orang bertengkar dan terakhir masuk pengadilan. Kenapa orang masuk pengadilan? Karena ada bakalai soal 3 kali 9 berapa. Yang satu bilang 27, satu bilang 22. Menunggu putusan dan terakhir hakim bilang 2 tahun penjara. Untuk yang bilang 9 kali 3, 27. Dia protes, Pak Hakim, 9 kali 3 berapa? 27. Nah kenapa saya yang salah? Pak Hakim bilang begini, lu nih saya heran. 9 kali 3 berapa? 27. Memang 27. Lalu kenapa lu tahu-tahu ini satu nih bilang 9 kali 3, 22. Subodo begitu lu pitanggapi lagi itu. Lu salah di situ. Su tahu bodoh pitanggapi itu salah. Lu 2 tahun. Saudara, saya kira itu serius Kadang-kadang kita batas sibuk dengan orang bodoh. Kalau saudara sehat, mengertilah itu yang itu sudah lama. Jangan tanggapi. So tahu dia pun hidup memang tukang omong. Daripada memicu pertengkaran. Saya punya teman satu saat pendeta Yan namanya. Yan Rehiara. Satu saat dia diusir oleh jemaat. Cek datang, masalahnya apa? Masalahnya soal penghinaan jemaat. Jadi cek datang masalah apa? Karena menurut jemaat ada hina orang tua dong, karena kasih makanan dagingnya di robek-robek kecil-kecil baru kasih orang tua dong. Ini penghinaan. Ternyata waktu Pak Ketua Klasis urus, Pak Ketua Klasis cekpi, oh soto yang dikasih. Soto. Maka waktu urus itu masalah, Pak Ketua Klasis omong pakai bahasa ini. Dia bilang begini, Bapak Mama semua, di dunia ini ada satu makanan yang dia pun nama soto. Itu dia pun daging tidak bisa besar begini. Itu dia pun daging itu disobek-sobek saja. Terus itu orang tua bilang, oh kami tidak tahu nah makanya. Jadi kadang-kadang perkelahian masalah bisa dipicu oleh apa? Kebodohan. Coy yang bodoh angkat tangan. Masalah itu. Orang bisa bertindak anarkis. Kadang-kadang pemahaman yang keliru juga bisa mendatangkan masalah. Ketiga, hal yang akan memicu ini radikalisme menurut teks ini adalah pelanggaran terhadap sebuah kesepakatan sosial. Pelanggaran terhadap kesepakatan sosial sudah menjadi kebiasaan dalam tanda kutip kesepakatan mereka. Kalau ada orang kerja bantu, kalau ada orang habis acara itu mereka bikin syukuran, hadir saja. Tetapi kemudian terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan sosial ini, memicu sebuah persoalan. Kita butuh sebuah tahan diri karena kadang-kadang saudara-saudara dengan tidak memahami kesepakatan sosial, memahami filosofi budaya bisa merusak. Saya waktu pertama kali pelayanan ke Alor, saya agak kacau sedikit karena ketika sampai hari pertama
Mereka bawa saya ke satu tempat nama Waha-Waha, tempat saya tinggal 1,5 tahun di sana. Sampai malam saya lihat ini gelap gulita semua. Terus mereka kasih saya kopi 1 gelas, saya senangin dapat kopi ini. Tapi yang kedua mereka kasih saya pisang, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah itu pisang jumlahnya 3. Nah saya orang Timur ini, kasih 3 itu masalah itu. Ini soal besar. Saya dulu pikir-pikir, jangan sampai dong tolak pelayan ini. Sampai saya betul-betul terganggu dengan itu keadaan. Saya berdoa, Tuhan kasih jalan keluar lah. 30 menit kemudian baru saya dapat berpikir agak jernih. Ternyata saya tidak bisa paksa seluruh orang Alor di tempat saya layani untuk mengerti saya mau. Tetapi saya bisa untuk memahami mereka dari soal kesepakatan budaya mereka. Oh, ternyata di Alor boleh kasih orang 3. Kalau di Alor saya bikin ke di Timur memang hancur. Karena itu butuh sebuah kesepakatan yang dipahami. Orang buat ini, buat ini, buat ini. Oh ternyata ini dia maksud. Jangan langsung memang dasar bodoh, udik, pedalaman, tidak tahu diri. Orang kamu, itu yang terlalu itu. Memicu pertengkaran. Oke, saudara-saudara. Yang keempat, saudara-saudara, masalah juga bisa muncul oleh karena radikalisme ini bisa muncul oleh karena apa ya? Pemahaman agama yang minim sekali. Bahkan ada kecenderungan untuk menarik Tuhan ikut di situ. Saudara lihat Daud itu, Daud bilang begini, dia bersumpah dalam nama Tuhan, besok pagi tidak akan ada satu laki-laki pun yang hidup di itu rumah. Pakai nama Tuhan. Ini sensitif. Salah satu masalah terbesar di dunia adalah fundamentalisme agama yang jahat. Agama-agama yang daripadanya kita harapkan ada kasih sayang, ada perdamaian, ada perjumpaan yang harmonis. Kadang-kadang dalam pemahaman yang dangkal, agama-agama memprovokasi perang. Karena pemahamannya dangkal. Siapa yang makin tenggelam di dalam Tuhan, dia akan menemukan betul-betul keberadaan dirinya yang apa? Yang hanya bisa berharap kepada Tuhan, tidak bisa berharap pada dirinya. Saya pernah kasih tahu saudara kalau kita hanya bermain-main di pinggir pantai, itu kita kan bisa sebagaya, bisa tendang-tendang air, bisa siram, kan di pinggir pantai bisa bawa foto. Coba masuk barang 450 meter di dalam baru tendang air, coba masuk barang 500 meter terus mau tenggelam baru bilang saya mau tenggelam, foto dulu, bisa. Tidak bisa. Makin memahami ajaran agama akan makin memahami bahwa kita tidak bisa kerja hanya untuk salah semua orang. Radikalisme bisa tumbuh di situ. Pemahaman yang dangkal soal imannya. Berikut, radikalisme ini bisa muncul karena rasa terhina. Rasa terhina. Daud ini kan belum pernah ada orang bikin dia begitu, terus tiba-tiba kirim pesan baik-baik. Terus dia bilang, siapa kenal Daud? Wih itu aduh Tuhan. Wih, seumur hidup belum pernah ada orang, baru lu nih, seumur hidup belum. Keras, harga diri itu bisa memicu rasa terhina. Seumur hidup, kenapa lu pegang bebong kepala? Selama saya hidup belum pernah ada yang tolak-tolak begini. Ini baru pertama kali ini. Saya rasa terhina. Hati-hati ya dengan perasaan-perasaan terhina. Kadang-kadang ini kan berurusan juga dengan status sosial. Siapa yang mau ambil dia punya domba? Siapa yang mau ambil roti dan air?
untuk diberikan kepada seorang budak. Bagaimanapun di mata Nabal, Daud itu budak yang lari dari rajanya Saul. Sehingga dari segi status, tidak mungkin saya yang kaya ini melayani Daud yang lari sebagai seorang budak. Membuat Daud menjadi terhina toh. Akhirnya memicu peperangan. Hati-hati dengan kata-kata. Kalimat itu pisau Bapak. Iya pisau apa? Pisau silet. Hati-hati. Karena itu bisa buat orang merasa terhina. Bisa membuat orang merasa tersinggung. Akhirnya karena dia tersinggung, dia kumpul semua orang. Bisa berkelahi besar itu. Memicu konflik. Yang terakhir saudara-saudara, radikalisme itu bisa dipicu oleh karena tertekan, rasa tertekan. Kalau tertekan, orang kalau setelah tertekan itu dia bilang jangan lihat dia diam-diam begitu tuh. Sekali kalau dia meledak, boom, ternyata yang meledak tuh balon warna hijau. Karena balon ada 5 toh, rupa-rupa warnanya. Bor, meledak balon warna hijau. Adipun balon hijau. Kenapa saudara-saudara? Tekanan itu, apalagi tekanan ekonomi, bisa membuat orang merampok. Kasus-kasus perampokan di Timor selalu dipicu karena kekurangan makan. Mulai kurang makan. Tapi hati-hati, bukan saja kurang makan. Tidak puas juga bisa memicu. Sudah berkat, tidak bersyukur dengan itu mau bikin ke orang lain. Bikin ke terlalu-terlalu. Akhirnya masalah. Baik saudara-saudara, dengan demikian sekarang kita bisa mendefinisikan bahwa radikalisme itu sama-sama dilakukan oleh 2 tokoh utama ini, Nabal dan Daud. Daud memerankan sebuah radikalisme fisik. Siap orang bawa parang, mau pi baku potong. Sementara Nabal memainkan sebuah radikalisme non fisik, verbal, sebuah penghinaan. Ini 2 nih punya sambung menyambung yang baik. Ketika kita mainkan yang tidak fisikal itu, bisa memungkinkan terjadi sesuatu yang fisik. Saudara-saudara, yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Karena di tengah-tengah kita pasti ada masalah. Jangan sampai terjadi aksi anarkis. Jangan sampai terjadi radikalisme. Saya terlalu radikal dan seterusnya. Maka beberapa catatan ini menarik. Dimulai dari kisah Abigail. Abigail itu seorang istri dari Nabal. Dia tahu bahwa ada potensi konflik yang besar. Dia mulai memainkan beberapa peran yang menarik. Saya mencatat kira-kira ada 3. Kita renungkan ini, habis itu selesai. 1. Ini kalimat bagus sekali. Kalau Anda marah, kalau Anda tersinggung, kalau Anda terhina, kalimat ini menjadi penting. Biarkanlah pembalasan itu ada di pihak Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Abigail kepada Daud. Bapak, jangan Bapak yang membalas. Siapa yang akan melawan engkau? Mereka yang akan mati. Pembalasan itu ada di pihak Tuhan. Kalau kita semua berpikir begitu, pembalasan di pihak Tuhan, dunia ini aman. Tapi kalau kita juga rindu membalas, itu yang jadi masalah.